dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak Ibu bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan bisa memahami pelajaran dengan baik tentunya. Nah, sebelum masuk materi, mari kita baca Al-Qur'an dulu bersama-sama supaya hati dan pikiran kita tertuju pada proses pembelajaran pada hari ini. Silakan buka Al-Qur'annya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 53 sampai dengan 56. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza Nah, sebelum masuk materi pembelajaran, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran anak Ibu pada hari ini. Nanti siapa yang terpanggil namanya, acungkan tangan ke atas ya, biar Ibu kelihatan mana yang hadir, mana yang tidak. Oke, baiklah Ibu mulai. Cika Erika. Hadir, Bu. Melati. Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Oke. Ira. Izin, Bu. Izin kemana dia? Tahu tadi. Oh, izin. Oh, oke. Suratnya ada? Enggak. Berarti nggak bisa Ibu izinkan ini ya. Tolong sebutkan kepada Ira bahwasanya Ibu tidak bisa mengizinkannya pada hari ini karena dia pada hari ini tanpa keterangan berarti kan. Jadi Ibu nggak bisa mengizinkan kalau tidak ada surat. Nah, untuk anak-anak Ibu yang ingin izin kalau ada keperluan seandainya nanti Ibu minta nanti pakai surat. Jika seandainya tidak surat hanya menitip-nitip ke sama teman, nanti Ibu tidak terima absennya ya. Oke, baiklah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat di sekitar anak Ibu sudah rapi nampaknya atau masih ada sampah. Jika ada sampah, silakan dulu bersihkan agar proses pembelajaran kita pada hari ini nyaman, karena kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Nah, silakan. Sudah rapi tempat duduk, sudah merasa nyaman? Sudah. Sudah bisa dimulai pembelajaran pada hari ini? Sudah. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, masuk materinya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingat materi pembelajaran pada
pergaulan remaja untuk materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi tentang akhlak pergaulan remaja, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu setelah proses pembelajaran nanti, Ibu harapkan anak Ibu dapat memahami pentingnya pergaulan remaja, perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan anak Ibu nanti bisa menjelaskan tentang bukti dari akhlak terpuji maupun akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu anak Ibu dapat menyebutkan tentang bukti dari akhlak terpuji maupun akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini anak Ibu sudah bisa memahami tujuan pembelajaran? Sudah? Sudah. Jika sudah, kita lanjut ya. Nah, setelah Ibu menyebutkan tujuan pembelajaran pada hari ini, nah kita akan masuk pada judul materi kita, yaitu tentang akhlak pergaulan remaja. Nah, materi kita yaitu akhlak pergaulan remaja. Sebelum Ibu masuk materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu akhlak pergaulan remaja terlebih dahulu. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu akhlak? Angkat tangannya nak, ke atas. Apa juga akhlak? Perilaku. Nah, betul. Ada yang lain? Betul sekali jawaban Cika. Masih ada yang lain ingin menambahkan? Tidak ada. Nah, bagus sekali jawaban dari Cika tadi. Akhlak itu bisa juga disebut dengan perilaku, watak, adat kebiasaan. Nah, kalau pergaulan remaja ada yang tahu? Ada nanya Ibu, ada yang tahu? Tidak? Nah, kalau tidak, Ibu saja menyampaikan ya. Nah, kalau pergaulan remaja, pergaulan itu kan berarti hubungan pertemanan kan? Hubungan pertemanan antara remaja yang satu dengan remaja yang lainnya. Nah, remaja di sini, remaja adalah seorang manusia yang dari masa kanak-kanak beralih ke masa dewasa yang berumur dari 13 sampai dengan 19 tahun. Nah, pergaulan remaja ini bisa dikatakan dengan orang yang masih labil, belum bisa mengambil keputusan, masih banyak labilnya untuk mengambil keputusan. Nah, untuk Ibu rasa untuk perkenalan tentang judul materi kita hari ini Ibu cukupkan.
selanjutnya Ibu materi kita mengamati poin-poin tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, untuk materi yang ini Ibu akan menampilkan poin-poin untuk diperlihatkan kepada anak-anak Ibu. Tetapi Ibu mohon maaf sekali lagi untuk poin-poin Ibu tidak bisa menggunakan Infokus dikarenakan sekolah kita yang tidak ada alatnya Infokus karena kekurangan itu hanya satu di sekolah kita dan sudah digunakan oleh guru yang lain. Nah, untuk menampilkannya Ibu anak Ibu hanya Ibu sarankan untuk melihatnya di laptop Ibu ya. Ibu cari dulu. Tunggu sebentar nak, Ibu cari dulu. Nah, silakan dilihat dulu mengenai perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Nah, untuk ini Ibu harapkan untuk mengamati poin-poin ini karena dengan mengamati poin-poin yang pertama ini nanti akan mudah anak Ibu untuk memahami materi selanjutnya. Jadi Ibu harapkan jika tolong lihat dan amati dan pahami kata-katanya. Jika seandainya ada menurut anak Ibu yang kata-katanya yang penting, silahkan dicatat di buku nanti Ibu akan membahasnya. Kita nanti akan membahasnya bersama-sama. Jadi silahkan amati dulu perilaku terpuji dalam pergaulan remaja tersebut. Silahkan Ibu beri waktu 2 menit. Sudah? Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, kita lanjut lagi. Apa-apa saja perilaku terpuji dalam pergaulan remaja tersebut? Di sini ada 3. Yang pertama persaudaraan, yang kedua mengembangkan wawasan keilmuan, dan yang ketiga menghormati, menghargai atau bisa juga disebut dengan tasamu. Nah, silakan anak Ibu lihat. Dan jika ada yang penting dicatat saja di bukunya. Sudah? Sudah. Oke. Jika sudah, Ibu tutup dulu. Mari kita bahas satu per satu. Oke, untuk materi yang pertama tadi kan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, sudah anak-anak Ibu amati di poin-poin Ibu tadi. Sekarang Ibu minta salah satu dari anak Ibu untuk menjelaskan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja tersebut. Kan ada 3 tadi, ada persaudaraan atau ukhuwah, ada mengembangkan wawasan keilmuan, dan ada yang terakhir menghargai dan menghormati atau tasamu. Atau bisa juga disebut dengan toleransi. Nah, silakan acukan tangan ke atas siapa yang mau. Nah, Cika, silakan kepada Cika. 1. Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. A. Persaudaraan atau ukhuwah. Setiap muslim dengan muslim lain adalah saudara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pribadi. Islam menghendaki
satu dengan yang lain. Karena itulah istilah ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan karena persamaan agama, yaitu sama-sama Islam. Ukhuwah watoniyah yaitu persaudaraan sebangsa dan tanah air sekaligus berbeda agama, maka harus saling menghormati keyakinan. Ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan antara sesama manusia apapun agamanya, bangsa dan sukunya, maka harus saling menghormati dan menghargai. Jadi masing-masing hubungan persaudaraan tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Sudah, Nak? Sudah. Nah, untuk jawaban jika sudah bagus sekali. Masih ada anak ibu yang ingin menambahkan? Nah, silakan kepada Melati untuk menambahkan. Dalam kaitannya dengan remaja, salah satu masalah yang sering menjadi masalah adalah pola pergaulan. Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. 1. Laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah setan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada berzinaan. Itu semua adalah buyuk rayu setan. 2. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi, tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidak dilarang. B. Mengembangkan wawasan keilmuan. Belum sampai sana kita. Baru yang pertama, persaudaraan tertua. Nah, baiklah, jawaban dari Melati tadi juga sudah bagus. Jawaban Melati dengan Cika tadi sudah mewakilkan tentang persaudaraan atau ukhuwah tersebut, tetapi Ibu ingin memperkuat saja jawaban dari Cika dan Melati. Nah, Ibu bahas sedikit ya. Pelaku terpuji dalam pergaulan remaja kan yang pertama yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Nah, kita sebagai umat Islam bukan saja hanya umat Islam, dengan non-Islam pun kita harus menjaga persaudaraan atau ukhuwah tersebut dengan orang lain, karena kita hidup sosial, berkehidupan sosial ini saling membutuhkan. Nah, maka dari itu jagalah persaudaraan atau ukhuwah tersebut. Nah, ukhuwah di sini tadi disebutkan terbagi menjadi 3. Yang pertama tadi ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ini adalah seseorang yang bersaudara karena merasa satu agama, yaitu memeluk agama Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah ini bisa dikatakan bersaudara karena bersama-sama beragama Islam gitu. Nah, yang kedua ukhuwah wataniyah. Nah, ukhuwah wataniyah ini adalah seseorang yang merasa bersaudara karena satu bangsa, contohnya bangsa yang sama yaitu bangsa Indonesia, tanpa sekat-sekat atau tanpa perbedaan seperti jenis kelamin, agamanya, ras, suku, bangsa, dan yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu ukhuwah basariyah atau juga bisa disebut dengan ukhuwah insaniyah.
watannya ini hampir sama dengan ukhuwah. Di sini juga dikatakan dengan sama dengan ukhuwah watannya karena sama-sama tidak ada sekat atau tidak ada perbedaan baik itu sukunya, baik itu agamanya, baik itu jenis kelaminnya, baik itu bahasanya. Nah, itulah persaudaraan atau ukhuwah tadi. Yang pertama berlaku teruji dalam pergaulan remaja. Untuk selanjutnya untuk wawasan, mengembangkan wawasan keilmuan. Siapa yang bisa? Melati, silakan Melati. Mengembangkan wawasan keilmuan. Beberapa remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitas mereka dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan, sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Menurut Jean Piaget, kelompok remaja berada pada tahap operasional formal, yang merupakan tahap terakhir dari perkembangan fungsi. Perkembangan yang sehat dan aman membuat mereka mampu memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan berbagai alternatif dan memahami berbagai masalah yang kompleks dan rumit. Fokus mereka adalah kemampuan berpikir secara abstrak dan berpikir secara hipotetis. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam kelompok belajar atau studi coplok. Nah, oke, baiklah. Itulah yang kedua materi kita, yaitu tentang mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, jawaban dari Kadang Melati tadi sudah bagus, atau masih ada anak ibu yang ingin menambahkan? Tidak ada, sudah cukup. Jika tidak ada yang ingin menambahkan, ibu yang akan menambahkan sedikit lagi ya tentang mengenai mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, mengembangkan wawasan keilmuan ini, cara mengatasi, ibu tambahkan saja tentang mengenai cara mengatasi wawasan keilmuan. Nah, cara mengembangkan wawasan keilmuan ini, yang pertama, ibu harus banyak-banyak mempelajari. Banyak-banyak mempelajari, misalnya seperti mempelajari sains tadi, teknologi yang sudah semakin canggih di sini, dan juga seni gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, banyak-banyak membaca, banyak-banyak membahas apapun itu ilmunya gitu. Terus mencari ilmu, maka akan berkembang juga wawasan kita nanti gitu. Banyak-banyak tulislah apa ilmuwan-ilmuwan yang baru-baru ditulis gitu. Karena dari tulisan tersebut nanti kita akan bisa mudah memahami dan bisa mengembangkan wawasan yang ada pada diri kita gitu. Dan juga membuka pikiran yang luas gitu, berpikir terbuka gitu terhadap apapun itu ilmu-ilmu baru yang ada gitu. Dan yang terakhir, luangkan waktu untuk berdiskusi gitu. Misalnya ibu nih, misal Melati sama Salsa nanti belajar di sekolah, nanti berdiskusi juga di rumah gitu agar wawasannya berkembang gitu. Tidak pas belajar di sekolah saja gitu. Kalau kita lanjutkan ke rumah itu kan jadi berkembang ilmu yang misalkan di sekolah tadi belajar akhlak. Pas di rumah karena berdiskusi dengan Melati ternyata ada juga pandangan atau pendapat dari Melati tentang akhlak yang lain gitu. Jadi dan juga dari si Salsa juga ada pendapat akhlak yang lain gitu. Nanti jadi berkembanglah ilmu wawasan kalian gitu. Nah, saatnya yang terakhir yaitu menghormati dan menghargai tata kamu. Siapa nih ibu yang bisa? Nah, silakan Salsa. Menghormati dan menghargai tasamu. Tasamu toleransi adalah rasa tanggung rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Sikap tasamu juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamu adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu, untuk mencari titik temu dalam bersama dalam batas-batas tertentu. Islam menganjurkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercari berani, bertengkar dan bermusuhan, karena sesama muslim adalah saudara. Terhadap pemeluk agama lain, kita diperintahkan agar
tasamu, sikap tasamu terhadap non-muslim itu hanya berbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah dan ubudiyah. Sudah? Nah, itu jawaban dari pada Salsa. Apa ada anak-anak ibu yang lain ingin menambahkan sebelum ibu menambahkan atau memperkuat jawaban dari Salsa tadi? Ada? Tidak ada? Jika tidak ada, jawaban dari Salsa juga sudah bagus. Nah, ibu memperkuat sedikit jawaban dari Salsa, yaitu menghargai, menghormati, atau tasamu juga bisa disebut dengan toleransi. Nah, fungsi dari tasamu atau toleransi ini membuat seseorang kedekatan dengan orang lain karena sikapnya yang baik, karena sikapnya yang menghargai orang lain gitu. Nah, manfaat dari tasamu ini bisa mendamaikan, bisa rukun dalam bermasyarakat, nah gitu. Dan juga tasamu ini atau toleransi ini, bentuk toleransi ini karena sikap yang harus dimiliki dalam kita berkehidupan di masyarakat itu perlu sekali menghormati dan menghargai hidup di lingkungan masyarakat. Nah, dalil tentang tasamu ini yang pertama yaitu surah Al-Maidah ayat 8 dan yang kedua surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, surah Al-Hujurat ayat 10 ini ibu catatkan ke depan. Setelah selesai nanti ibu menulisnya, kita membacakan sama-sama. Nah, untuk sebelum menunggu ibu setelah selesai menulis ini, baca-baca dulu materi-materi yang tadi. Oke, baiklah, marilah kita baca dalil tentang tasamu di sini yaitu surat Al-Hujurat ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang mana artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka dari itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, itulah materi kita yang pertama. Untuk itu Ibu perintahkan kepada anak Ibu untuk menyimpulkan materi yang pertama ini tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Ibu tunggu 2 menit, silakan ditulis dulu. Oke, cepat. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, jika sudah, untuk materi mengenai perilaku terpuji dalam pergaulan remaja sudah betul-betul anak Ibu pahami? Sudah? Bisa kita lanjut materi selanjutnya? Bisa. Oke. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu, kan tentunya kita kan kalau perilaku terpuji tentu kan impact-nya positif terhadap diri kita kan. Nah, maka dari itu Ibu mau minta salah satu dari anak Ibu untuk menyampaikan nilai positif dari pergaulan remaja, dari perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Silahkan sebutkan. Yang pertama, yang mana ya? Silakan kepada Salsa dan kepada teman-temannya dengarkan jawaban dari Salsa. Nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana adalah hakikatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan maupun kesulitan, dan dengan memperhatikan dan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhatikan akibat dari tindakannya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 selanjutnya nilai positifnya masih ada? Masih ada? Siapa bisa? Silakan kepada Salsa. Menumbuhkan sikap disiplin diri. Oke. Nah, selanjutnya masih ada nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja ini masih ada. Jika ada disebutkan saja. Jika ya, silakan. Menumbuhkan sikap mandiri. Oh ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi, Nak? Ada lagi? Masih ada lagi? Tidak ada lagi, cukup. Salsa, silakan. Apa, Nak? Pengguna narkoba. Bukan, nah itu perilaku tercela, nanti kita masih perilaku terpuji. Cukup? Sudah? Sudah. Nah, Ibu ulangi kembali ya. Nah, jadi nilai positif dari perilaku terpuji dalam pergaulan remaja terhadap diri kita yaitu yang pertama tadi menumbuhkan rasa arif dan bijaksana, menumbuhkan sikap mandiri, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab. Nah, itu nilai positifnya terhadap diri kita. Gitu. Nah, oke, selanjutnya kalau kan kita sudah mendapatkan nilai positifnya dari perilaku terpuji dari pergaulan remaja, tentu kita harus membiasakan ya kan supaya perilaku terpuji itu ada pada diri kita. Nah, bagaimana membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja tersebut? Silakan. Silakan, bisa. Ayo. Ya, cepat. Ada yang bisa? Tidak ada, Nak? Tidak ada yang bisa? Bagaimana sih kita tadi Ibu menyebutkan bahwasanya perilaku terpuji itu berdampak positif pada diri kita. Nah, untuk supaya perilaku kita positif, tentu kita harus membiasakan kan bagaimana sih
membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan gitu. Ada yang bisa? Nah, silakan melatih. Menutup aurat. Nah, masih ada yang lain selain melatih untuk menambahkan? Mana ibu yang lain? Tadi kata melatih menutup aurat. Nah, apa lagi? Ya, melatih lagi. Menyadar untuk berbuat kebaikan. Nah, ya, betul juga. Masih ada yang lain? Masih ada? Masih ada, Nak? Masih. Apa? Melatih lagi. Silakan. Ya, kamu melatih lagi, silakan. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Juga betul mengisi luang waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Contohnya seperti yang ibu kan dalam satu hari ada 24 jam. Jadi pasti ada waktu kosong anak ibu kan dalam beraktivitas. Nah, untuk memanfaatkannya waktu kosong tersebut anak-anak ibu bisa membaca Al-Quran, misalnya berzikir gitu. Cukup bagus jawaban dari Melati, sudah 3 tadi. Juga bagus. Masih ada yang lain? Masih. Apa? Masih melatih lagi? Nah, ya Allah, alhamdulillah. Lanjut melatih apa, Nak? Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, betul. Nah, untuk membiasakan perilaku terpuji, tentu kita harus menghargai, menghormati orang yang lebih tua dari kita, gitu kan. Contohnya seperti menghormati ibu atau guru kita, gitu, menghargai pendapat orang lain. Nah, itu gimana cara membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, untuk materi selanjutnya, ibu minta anak ibu untuk membaca dan juga memahami tentang perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, kita sudah masuk materi baru nih. Tadi kan perilaku terpuji, sekarang kita masuk materi perilaku tercela. Nah, silakan anak ibu baca perilaku tercela tersebut dalam pergaulan remaja, apa-apa aja perilaku tercela supaya kita bisa nanti menghindarinya. Nah, silakan dulu baca dan pahami. Jika ada yang menurut anak ibu penting, silakan ditulis. Ayo start. Ayo bikin lagi. Ada berapa buah dapat? 2? Oh, 2. Oke. Lanjut. Baca ya, baca, habis itu pahami, habis itu tulis apa yang menurut kalian penting, baca. Dan tulis. Bukan hanya cara membaca sekedar saja, tapi juga harus dipahami kata-katanya itu. Aku tunggu 2 menit ya. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Coba ibu lihat dulu kalau kita sudah. Ya. Boleh lah, tulisannya sekarang udah mulai bagus ya. Tapi, oke. Oke, baiklah. Nah sekarang ibu tanyalah. Karena tadi sudah membaca dan sudah memahami kata-kata ibu tadi. Nah, tolong ibu minta salah satu dari anak ibu untuk menyampaikan perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Apa saja perilaku tercela dalam pergaulan remaja tersebut? Silakan. Nah, Melati, silakan Melati. Pergaulan bebas tetap keset. Dalam lingkungan masyarakat yang beragama, hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan, khususnya norma agama, sosial maupun moral, dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Jenis hubungan seksual semacam ini dapat berupa pelaturan, kumpul kebo, dan perkosaan. Naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat. Antara lain adalah terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, kesulitan menentukan orang tua, biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Selain itu, terjadi pula ancaman serius terhadap bayi-bayi yang dilahirkan sehingga
berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, seperti aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan yang bebas tersebut. Hamil di luar nikah akan membawa malapetaka baik bagi diri sendiri maupun orang tuanya karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Nah, itu jawaban dari Melati mengenai perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Masih ada? Ayo, siapa lagi yang mau mengenai ibu yang lain? Nah, silakan Melati. Nah, untuk Melati, berdirilah biar ada semangat sedikit, biar ada juga teman-teman yang mudah. Nah, berdirilah. Nah, oke. Tidak capek nanti kan? Nah, oke, berdiri silakan. Tawuran antar pelajar. Masalah kenakalan remaja sering menimbulkan kecemasan sosial karena dapat menimbulkan kemungkinan generasi yang tidak baik. Ya. Sebab anak yang diharapkan sebagai kader penerus bangsa tergelincir ke arah perilaku yang negatif. Perbuatan kenakalan anak itu dilantaran dapat berupa perkelahian atau tawuran. Pada umumnya, tawuran diawali oleh konflik yang terjadi antara siswa di dalam satu sekolah atau siswa antar sekolah. Karena perasaan solidaritas antar siswa di dalam sekolah masing-masing. Perkelahian akan meluas dan menghasilkan konflik antar siswa dari sekolah yang berlainan. Tawuran mendatangkan bentuk penyimpangan dan bahkan pembunuhan yang sadis. Oke, bagus. Bagus sekali jawaban dari Melati, sekalian dari juga penjelasannya sudah bagus. Masih ada anak yang ingin menambahkan mengenai perilaku tercela dalam pergaulan remaja? Masih? Salsa? Berdiri Salsa biar bersemangat. Pasti capek kan berdua dari tadi? Nah, silakan berdiri. Penyelenggaraan narkoba dapat disebut menyimpangkan perilaku karena melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penggunaan obat-obat jenis narkotik telah diatur dalam seperangkat peraturan yang sifatnya normal. Oleh sebab itu, penggunaan narkoba hanya dianggap salah apabila digunakan untuk kepentingan medis pengobatan. Di bawah pengawasan pihak berwenang seperti dokter. Sudah? Nah, ini jawaban dari Salsa juga sudah bagus. Masih ada yang ingin menambahkan mengenai perilaku tercela ini? Perilaku tercela dalam pergaulan remaja? Sudah ada yang ingin menambahkan mengenai penyimpangan narkoba? Tidak ada? Sudah. Nah, jawaban dari anak ibu, dari Salsa, dari Melati tadi sudah bagus. Perilaku tercela dalam pergaulan remaja, hendaknya ibu hanya menyampaikan pesan kepada anak ibu, hendaknya anak ibu itu menghindari perilaku tercela tersebut karena impact atau dampaknya sangat buruk pada kita. Contohnya tadi kayak pergaulan bebas tadi itu kan sangat merusak diri gitu kan, tawuran juga merusak diri, dampaknya pada diri sendiri, masyarakat atau yang berada di sekeliling tempat kita tawuran itu akan nanti akan mendampak juga pada orang yang di sekeliling kita tawuran gitu. Minuman keras dan juga narkoba itu kan dilarang karena memabukkan, haram hukumnya gitu. Karena yang haram itu nanti berdosa nggak? Nah, yang haram kalau kita lakukan Berdosa. ya berdosa. Jadi ibu pesankan anak ibu, tolong hindarilah perilaku tercela tersebut gitu. Oke, selanjutnya kan tadi kita sudah menyebutkan perilaku tercela, pergaulan bebas, minuman keras, narkoba tadi. Nah, apa sih dampak negatifnya pada kita gitu terhadap pergaulan yang tercela tersebut? Apa dampak negatifnya apa? Bertentangan Tunjuk tangan dulu nak, tangan dulu. Nah, tuh. Berarti bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. bagus jawabannya. Ada yang lain? Nah, Salsa silakan. Hilangnya budaya malu. Masih ada yang lain? Ya, mati lagi. Menimbulkan masalah kesehatan. Masih ada yang lain? Bisa. Ada yang lain? Sudah? Ya.
sudah. Oke, baiklah. Jawaban dari anak ibu tadi juga sudah bagus, dari Melati, dari Salsana. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, oke, selanjutnya karena sudah kita bahas kelompok tercela terpuji, sekarang kita belajar kelompok. Untuk kelompok kemarin sudah ibu bagi? Sudah. Materinya sudah ibu bagikan juga? Sudah dibahas di rumah? Sudah. Jika masih ingin berdiskusi nggak di sini? Tidak, langsung saja mengenal kelompok. Yakin sudah bisa? Yakin. Nah, jika sudah, silakan maju ke depan untuk kelompok 1 dulu yang sudah ibu kemarin. Berdiri saja Melati, nggak apa-apa. Masa ada di sana duduk, di sini duduk lagi. Nah, berdiri saja. Sampaikan itunya ya. Assalamualaikum, dulu salam, habis itu nama, dari kelompok berapa, habis itu materinya apa ya. Nah, silakan Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ria Melati dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami. Contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. 1. Mencari tema-tema yang baik akhlaknya. 2. Mengucapkan salam kepada orang tua. 3. Menjawab salam yang terlontar dari orang lain. 4. Berjabat tangan dengan orang lain ketika bertemu. 5. Tidak berkelawat atau berduaan dengan lawan jenis. 6. Tidak mudah terbawa arus dalam pergaulan bebas remaja. 7. Selalu menjaga aurat dalam pergaulannya. 8. Saling tolong-menolong di dalam perkara-perkara yang baik. 9. Toleransi di dalam pergaulan, khususnya ketika ada perbedaan. 10. Tidak mengganggu kehidupan tetangga dan orang lain. Menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. A. Meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Menaruh ketakwaan secara tulus kepada Allah. Menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi dalam hidup, di mana visi ini selalu akan diperjuangkannya dengan segenap usaha dan kerja keras sebagai rasa kepeduliannya terhadap permasalahan semua orang yang ada di sekitarnya. B. Meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri atau terisolasi dari kehidupan manusia sosial. Manusia mutlak membutuhkan satu sama lainnya untuk terus bertahan hidup. Dan dalam hukum interaksi sosial, manusia yang paling bisa survive dan meraih kebahagiaan sesungguhnya adalah manusia yang mampu mendapatkan dirinya secara bijak dan proporsional sesuai dengan tuntunan etika serta akhlak yang baik. C. Mengatur waktu dengan baik. Al-Quran mengajar secara tegas orang-orang yang mengisi waktunya dengan bermain tanpa tujuan tertentu seperti kanak-kanak atau melegalkan sesuatu yang lebih penting seperti sebagian remaja sekadar mengisinya dengan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, malas dan sebagainya. Agar hidup remaja mempunyai nilai dan manfaat Al-Quran, memberi petunjuk untuk memanfaatkan waktu dengan sistem manajemen yang dapat diukur dengan standar pencapaian sesuai dengan kapasitas diri. Bahkan dituntunnya umat remaja untuk mengisi seluruh waktunya dengan soleh amal dan mempergunakan semua daya yang dimilikinya. Nah, jika nanti sudah menyampaikan kan hasil diskusi yang sudah didiskusikannya sama Ira minggu yang lalu. Untuk itu ada ibu yang ditanyakan, duduk Melati. Ada yang ditanyakan kelompok 2 bernama Melati? Ada. Nah, silakan Cika. Dengarkan Melati, ada pertanyaan dari Cika. Jelaskan pentingnya membiasakan perilaku terpuji. Nah, silakan Melati sudah bisa menjawab atau cari dulu? Dari dulu. Nah, cari dulu, silakan dulu.
Jika sudah, silakan jawab. Dan kepada kelompok 2, silakan disimak jawaban dari Melati. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebagai remaja, kita harus membiasakan perilaku terpuji karena sifat dan pikiran anak remaja belum stabil. Jadi kita harus menyikapinya dengan melakukan hal-hal positif agar terhindar dari kekacauan remaja. Sudah? Sudah. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Sudah. Sudah paham? Sudah. Mengapa pentingnya kita menjaga perilaku, membiasakan perilaku terpuji tersebut? Sudah? Sudah. Nah, jika sudah, silakan Melati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Melati duduk kembali, dan untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Contoh Oke, mulai. Silakan kelompok 2 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 Akan menyampaikan diskusi kami. Saya sebagai ketua, dan Cinta sebagai bendahara. Kok bendahara? Penyaji. Nah, sudah. contoh akhlak tercela dalam pergaulan remaja. 1. Berdusta atau berbohong ketika berbicara dengan orang lain. 2. Jika berjanji suka tidak ditepati. 3. Durhaka kepada orang tua. 4. Berprasangka buruk kepada orang lain. 5. Suka iri dengan keberhasilan yang diraih orang lain. 6. Suka dengki terhadap kesuksesan yang diraih orang lain. 7. Sombong dengan apa yang dimiliki. 8. Mencuri barang yang dimiliki orang lain. 9. Menipu orang lain dengan berbagai cara macam cara. 10. Bertutur kata kasar dalam berbicara. Acuh tak acuh terhadap orang yang lebih tua dari kita. Suka mengadu domba. Menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. A. Meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Menurut kepercayaan secara tulus kepada Allah, menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi dan dalam hidup. Dinamakan visi ini selalu akan diperjuangkannya dengan segenap usaha dan kerja keras sebagai rasa kepedulian terhadap kesesamaan manusia, kemaslahatan semua orang yang ada di sekitarnya. Sudah? Sudah. Nah, itu silakan duduk kembali. Duduk ya. Nah, untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan kepada kelompok 2? Ada. Jika ada, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan pentingnya menghindari perilaku tercela. Silakan kelompok 2. Bisa dijawab langsung? Bisa. Jika bisa, silakan dijawab. Pentingnya menghindari perilaku Berdiri mana? Pentingnya menghindari perilaku tercela, karena dengan perilaku tercela sekecil apapun hal-hal buruk akan muncul perlahan-lahan, termasuk sikap kita kepada orang tua, lingkungan, masyarakat, kerabat, atau teman dekat. Maka dari itu, jagalah sikap perilaku, jangan sampai kita melakukan perilaku tercela.
Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke. Silakan. Demikianlah hasil diskusi kami. Kami mengucapkan assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah selesai berdiskusi kita pada hari ini, materinya juga sudah habis. Untuk itu, Ibu minta salah satu dari anak Ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Simpulkan saja, siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa Cika menyimpulkan materi ini? Bisa? Oke, kepada Cika dipersilakan. 1. Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadi. Maaf Anak Ibu, Cika itu materinya apa nak? Mengenai perilaku terpuji tadi, ya? Simpulkan dari awal, dari perilaku. Kan kita belajar tadi dari awal perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Habis itu nilai positifnya apa? Bagaimana kita membiasakannya? Habis itu perilaku tercela tadi, bagaimana nilai negatifnya? Bagaimana kita menghindarinya? Kan itu kita yang kita pelajari tadi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Sudah sepanjang ini kita belajar, sudah ada yang bisa menyimpulkan? Bisa? Bisa kok. Nah, silakan latih, kurang latih. Yang tercela. Ya, perilaku ya. Boleh juga tercela dulu. Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. 2. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual, apalagi gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. 3. Kenakalan remaja atau penile delinkuensi adalah gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Nah, sudah selesai? Sudah. Nah, itulah kesimpulan dari teman-teman Ibu. Nah, Ibu akan menyimpulkan juga sedikit mengenai perilaku terpuji dalam pergaulan remaja dan perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, Ibu cuma berpesan kepada anak Ibu untuk mengamalkan tentunya perilaku terpuji, karena perilaku terpuji itu akan berdampak baik atau berdampak positif bagi diri sendiri dalam pergaulan kita tentunya, akan berimpact pada diri kita positif, dan kalau perilaku tercela itu akan berdampak negatif nantinya pada kehidupan kita dalam kehidupan sehari-harinya, akan misalnya nanti kita dijauhi oleh orang lain karena perilaku kita yang tercela atau tidak baik tadi. Nah, itulah kesimpulan hari ini. Ibu akan memberikan tugas kepada Ibu untuk di rumah, silakan dicatat di bukunya. Tugasnya yang pertama yaitu jelaskan dampak negatif dari pergaulan remaja. Sudah ditulis. Soal yang kedua, jelaskan dampak positif dari pergaulan remaja. Apa saja kan sudah kita bahas tadi. Apa-apa itu dampak positif dan dampak negatif dari pergaulan remaja. Silakan dicari di rumah, minggu besok Ibu tadi jawabannya. Nah, sekian, silakan dulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pembacaan doa telah selesai, maka dari itu Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.